Di bawah rimbunnya rumpun bambu di pinggiran Yogyakarta, pernah tersimpan sebuah rahasia yang sanggup membuat bulu kuduk merinding dan tidur tak lagi nyenyak. Pada pandangan pertama, Desa Sendang Asri hanyalah sebuah dusun agraris yang tenteram. Angin sejuk dari lereng Merapi membawa aroma tanah basah setiap pagi. Anak-anak berlarian di jalanan setapak sambil tertawa riang, sementara para bapak sibuk menyiapkan cangkul untuk dibawa ke sawah. Dari kejauhan, tanpa hamparan sawah hijau yang diselingi pohon-pohon pisang, sebuah potret kedamaian pedesaan Jawa yang sempurna. Tidak ada yang pernah menduga bahwa di balik ketenangan itu, sebuah tragedi mengerikan sedang tumbuh subur di pekarangan belakang salah satu warganya. Seorang petani kecil bernama Budi Santoso. Orang-orang di kampung memanggilnya Mas Budi dengan nada yang lebih condong pada formalitas ketimbang keakraban. Tubuhnya kecil, perawakannya tidak menonjol, dan jalannya sedikit membungkuk. Wajahnya sekilas tampak lugu, bahkan cenderung pemalu. Jika berpapasan di jalan, tak akan ada yang menaruh curiga sedikit pun. Ia sering terlihat duduk sendirian di angkringan dekat pasar desa, memegang gelas kecil berisi teh panas, sesekali melempar senyum kaku kepada orang yang menyapanya. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa di balik sikap sederhananya itu tersembunyi sebuah kegelapan yang tak terbayangkan. Warga mengenalnya sebagai pribadi yang sedikit malas. Sawah warisan orang tuanya jarang digarap dengan baik. Pohon-pohon pisang dan singkong di kebun belakang rumahnya dibiarkan tumbuh liar tak terawat. Namun, ia tetap bisa bertahan hidup karena selalu menemukan cara untuk menutupi kekurangannya. Ada kalanya ia meminta bantuan tetangga dengan dalih sedang tidak enak badan. Ada kalanya ia berpura-pura ramah agar diberi pinjaman uang sekadarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kebun yang tak terurus itulah yang suatu hari akan menjadi saksi bisu dari salah satu kuburan massal paling mengerikan dalam sejarah Desa Sendang Asri. Rahasia itu baru terbongkar bertahun-tahun kemudian, tetapi benihnya sudah ditanam sejak lama. Pada masa itu, hidup di pinggiran Yogyakarta tidaklah mudah. Krisis moneter akhir 90-an masih menyisakan dampaknya, harga kebutuhan pokok naik turun, dan banyak perantau datang ke terminal Giwangan mencari pekerjaan apa saja demi sesuap nasi. Terminal Giwangan kala itu adalah pusat denyut nadi kaum pekerja harian. Mereka berkumpul sejak fajar, siap menerima tawaran kerja dari siapapun yang membutuhkan. Di antara kerumunan itulah, Budi Santoso sering muncul dengan senyum tipisnya, menawarkan pekerjaan remeh seperti membersihkan kebun atau memperbaiki pagar bambu. Tidak ada yang menduga bahwa tawaran sederhana itu bisa menjadi perjalanan terakhir bagi beberapa orang yang malang. Namun, sebelum menelusuri rentetan peristiwa yang menegangkan itu, kita perlu menengok sejenak ke masa kecil Budi. Ia lahir sebagai anak tunggal. Ayahnya, seorang petani sederhana, sangat menyayanginya. Bahkan bisa dikatakan terlalu memanjakannya. Ketika Budi kecil tidak mau ikut ke sawah, sang ayah hanya tersenyum dan membiarkannya bermain di rumah. Ketika ia malas membantu ibunya di dapur, tidak pernah ada teguran keras. Semua yang ia minta, selama orang tuanya mampu, selalu dipenuhi. Dari sanalah tumbuh subur sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa ia adalah pusat dari segala hal. Rasa itu melekat erat hingga ia dewasa. Sayangnya, perawakan fisiknya yang kecil sering menjadi bahan ejekan teman-teman sebayanya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang minder dan pendiam. Ketika kawan-kawannya asyik bermain sepak bola di lapangan desa atau memanjat pohon jambu, ia lebih sering duduk menyendiri di sudut, membaca buku cerita bekas yang ia pinjam. Bukannya belajar tentang nilai keberanian atau kesetiaan dari cerita-cerita itu, ia justru terpesona pada kisah-kisah tentang tipu muslihat dan perebutan kekuasaan.
ia menanamkan dalam benaknya bahwa hal paling berharga di dunia ini bukanlah kasih sayang, melainkan perasaan berkuasa atas orang lain. Desa Sendang Asri sendiri tumbuh dengan budaya gotong royong yang kental. Bila ada rumah yang atapnya bocor, warga akan datang membantu tanpa diminta. Bila ada hajatan pernikahan, semua tetangga berbondong-bondong membantu memasak dan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Budi Santoso jarang sekali terlihat dalam kegiatan komunal seperti itu. Ia semakin menutup diri. Banyak orang menganggapnya aneh, tetapi karena ia tidak pernah membuat keributan, warga pun membiarkannya. Hari-hari terus berjalan, musim tanam berganti musim panen, hingga tiba suatu masa di awal tahun 2000-an. Tahun itu menjadi awal dari sebuah kisah yang membuat nama Sendang Asri tercatat dalam sejarah kelam kriminalitas. Pada suatu hari, dinding sumur di belakang rumah Budi ambrol dan membuat airnya keruh. Bukannya memanggil tukang gali sumur atau meminta bantuan tetangga, ia memilih cara yang lebih murah, pergi ke terminal Giwangan mencari buruh harian. Dari sanalah awal dari sebuah tragedi panjang. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang korban pertama, mari kita kembali sejenak pada suasana desa. Jalanan setapak yang becek sehabis hujan, deretan pohon pisang yang berdiri rapat seolah menjadi penjaga kampung, dan suara adzan maghrib yang menggema syahdu dari mushola kecil. Malam hari, warga sering duduk di teras rumah mereka, berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh panas. Tidak ada yang menyangka bahwa di malam yang sama, di balik rimbunnya kebun di ujung desa, seseorang sedang menyusun niat busuk yang tak pernah mereka bayangkan. Inilah paradoks kehidupan di Sendang Asri. Di satu sisi, ada ketenangan, tawa anak-anak, dan semangat kebersamaan. Di sisi lain, ada rahasia kelam yang tumbuh diam-diam, tanpa suara, tanpa bau. Rahasia itu tidak tercium oleh siapapun selama bertahun-tahun. Dan ketika akhirnya terungkap, semua orang tersentak. Mereka tak percaya bahwa seorang laki kecil yang sehari-hari terlihat lugu dan pendiam, ternyata mampu menyimpan kebiadaban yang sedemikian rupa. Cerita ini bukan sekadar kisah kriminal. Ia juga menjadi cermin tentang bagaimana kasih sayang yang salah arah bisa melahirkan pribadi yang rapuh. Bagaimana rasa minder dan hasrat untuk berkuasa bisa bercampur menjadi racun mematikan. Dan bagaimana sebuah desa yang tampak damai bisa menyembunyikan luka yang begitu dalam. Suasana di awal tahun 2000-an di pinggiran Yogyakarta masih sangat sederhana. Listrik sudah masuk, tetapi seringkali mati. Malam-malam di kampung masih sering diterangi lampu teplok atau lentera kecil. Anak-anak belajar di ruang tengah, ditemani suara jangkrik dari sawah. Para ibu masih sering menumbuk beras dengan alu dan lesung, suaranya bersahut-sahutan seperti musik khas pedesaan. Di pasar desa, para petani bercakap-cakap sambil menikmati kopi jahe, membicarakan harga gabah yang tak menentu. Di tengah kehidupan komunal itu, Budi Santoso semakin menarik diri. Ia jarang bergaul, hanya sesekali datang ke mushola untuk sholat jamaah. Itu pun dengan wajah yang selalu menunduk dan selalu bergegas pulang. Orang kampung mengira ia sekadar pemalu. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya tumbuh subur rasa iri dan amarah yang terpendam. Setiap kali melihat orang lain dihormati karena kerja kerasnya, ia merasa dirinya kecil dan tidak dianggap. Dalam hatinya, ia menyimpan hasrat agar suatu hari nanti bisa membuat orang lain tunduk padanya. Waktu terus berjalan, sawah dan kebun tetap menjadi sumber nafkah utama warga. Setiap musim panen, jalan desa ramai oleh orang-orang yang mengangkut hasil bumi. Namun, di rumah Budi, kebunnya justru semakin berantakan. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi tanah.
pohon-pohon pisang yang tua dibiarkan roboh. Dari luar, rumah itu hanya terlihat sebagai tempat tinggal orang malas yang tak peduli dengan lingkungannya. Tetapi siapa sangka, justru disitulah nanti akan terkubur begitu banyak nyawa. Hari ketika dinding sumurnya ambrol sebenarnya hanyalah masalah kecil. Setiap orang tahu, cukup panggil beberapa tetangga dan masalah itu akan beres dalam sehari. Namun bagi Budi yang pelit dan antisosial, masalah itu menjadi pemicu sebuah tragedi. Ia lebih memilih mencari buruh harian di terminal dengan bayaran murah. Keputusan sederhana itu ternyata membuka sebuah pintu ke neraka. Sejak saat itulah, jalan hidup desa Sendang Asri mulai berubah tanpa seorang pun menyadarinya. Di terminal Giwangan pada awal tahun 2000-an, suasana selalu riuh sejak fajar menyingsing. Bus-bus antar kota dari Solo, Semarang, maupun Purwokerto datang silih berganti, menurunkan penumpang yang sebagian besar datang untuk mengadu nasib di kota gudeg ini. Mereka membawa tas kain lusuh, wajah penuh harapan, dan langkah yang tergesa-gesa. Ada yang berharap menjadi kuli bangunan di proyek-proyek kota, ada yang ingin menjadi pekerja harian di kebun atau sawah. Di antara kerumunan itu, berdirilah Budi Santoso dengan senyum tipisnya yang sulit ditebak. Budi tidak menonjol. Tubuhnya kecil, kemeja yang ia kenakan sudah memudar warnanya, dan ia berbicara dengan nada rendah dan datar. Namun di balik semua itu, ia datang bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk mencari mangsa. Ia tahu, di terminal selalu ada orang-orang dari luar kota yang tidak memiliki sanak saudara di Yogyakarta. Mereka mudah diajak bicara, mudah diyakinkan, dan bila sesuatu terjadi pada mereka, tidak akan ada yang segera mencari. Hari itu, matanya tertuju pada seorang lelaki paruh baya bernama Sutarno. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah mulai memutih, dan dari logat bicaranya yang kental, jelas ia datang dari daerah Tegal. Pak Sutarno baru saja turun dari bus, menenteng sebuah tas kresek besar berisi pakaian dan sedikit bekal. Ia tampak kebingungan mencari pekerjaan ketika Budi menghampirinya. Dengan suara pelan dan sopan, ia menawarkan pekerjaan ringan, memperbaiki dinding sumur yang ambrol. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk makan beberapa hari. Pak Sutarno, yang sudah lelah dan lapar, langsung mengangguk. Ia merasa bersyukur masih ada orang baik yang peduli padanya. Di perjalanan menuju rumah, Budi berjalan di depan sambil sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa lega karena umpan yang ia tebar kali ini mudah sekali tersangkut. Namun, di dalam kepalanya, sebuah pikiran hitam mulai merayap. Ia merasa sayang harus mengeluarkan uang untuk membayar orang ini. Pikiran itu berputar-putar, semakin lama semakin kuat, hingga menimbulkan sebuah bisikan aneh di dalam hatinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, bila orang ini tidak ada lagi, semua masalah selesai. Pekerjaan beres, uang aman. Sesampainya di rumah, Pak Sutarno segera mulai bekerja. Ia turun ke dalam sumur yang dangkal, mulai menyusun kembali batu-batu yang runtuh. Matahari siang terasa menyengat, peluh menetes deras di wajah tuanya, tetapi ia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Dari atas, Budi Santoso memperhatikan dengan tatapan kosong. Setiap gerakan Pak Sutarno di bawah sana seolah memicu sebuah hasrat aneh dalam dirinya. Ia merasa berkuasa, karena nasib lelaki tua itu kini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Detik-detik berikutnya menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Ketika Pak Sutarno sedang menunduk, punggungnya yang basah oleh keringat terlihat begitu rapuh. Budi mendekat dengan langkah pelan. Di tangannya ada sebuah linggis yang biasa ia gunakan untuk mencabut singkong.
Sekejap kemudian, tanpa ragu, ia mengayunkan linggis itu sekuat tenaga ke arah kepala Pak Sutarno. Suara dentuman keras dan tumpul memecah keheningan kebun. Lelaki tua itu terhuyung, lalu jatuh terkapar di dasar sumur tanpa sempat berteriak panjang. Air sumur yang keruh perlahan berubah warna menjadi kemerahan. Bagi kebanyakan orang, momen itu seharusnya menimbulkan penyesalan yang mendalam. Namun anehnya, dalam diri Budi Santoso justru muncul perasaan lega yang bercampur dengan kepuasan. Ia merasakan sebuah kekuasaan yang selama ini hanya ada dalam impiannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak merasa kecil atau diremehkan. Ia merasa telah menjadi tuan atas hidup dan mati orang lain. Sensasi itu menempel begitu kuat di benaknya, bahkan lebih kuat daripada rasa takut akan dosa atau hukuman. Dengan kepala dingin, ia menyeret tubuh korbannya keluar dari sumur. Ia menggali lubang dangkal di bawah rimbunnya pohon pisang, lalu menimbun jasad itu dengan tanah dan tumpukan daun pisang kering. Setelah semuanya selesai, ia duduk di atas gundukan tanah itu. Napasnya terengah-engah, namun wajahnya tampak tenang. Tidak ada rasa iba, tidak ada penyesalan, hanya ada kelegaan seolah sebuah beban yang lama terpendam telah terangkat. Dalam hatinya ia berkata, "Ini caraku untuk mendapatkan kekuasaan tanpa harus banyak berusaha." Hari itu menjadi awal dari sebuah kebiasaan baru yang mengerikan. Setiap kali ada kebutuhan untuk memperbaiki rumah atau membersihkan kebun, ia akan pergi lagi ke terminal Giwangan. Ia akan mencari buruh dari luar kota, membawa mereka pulang, memberi mereka pekerjaan seolah-olah ia adalah tuan rumah yang baik, lalu mengakhiri hidup mereka ketika pekerjaan itu selesai. Pola itu terus berulang. Semakin hari, ia melakukannya dengan semakin lancar. Rasa takut yang dulu sempat muncul kini lenyap sama sekali, berganti dengan perhitungan yang dingin dan kejam. Di sisi lain, istrinya, Anissa Wulandari, hanya bisa menunduk dalam ketakutan. Ia menyadari ada hal yang sangat janggal, namun tubuhnya yang ringkih dan hatinya yang telah lama dikepung ketakutan membuatnya tak berdaya. Malam-malam, ia melihat suaminya menggali tanah di kebun belakang, sementara ia dipaksa untuk berdiri di sampingnya memegang lampu teplok. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi, tapi ia tidak berani melawan. Setiap kali ia ingin membuka suara, terbayang kembali pukulan dan ancaman yang sudah sering ia terima. Akhirnya, ia memilih untuk diam, terjebak dalam lingkaran setan ketakutan yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Tetangga hanya melihat Budi Santoso semakin jarang bergaul. Mereka mengira ia sibuk mengurus kebunnya yang mulai tampak lebih rapi. Sesekali mereka mendengar suara orang menggali dari balik pagar bambu, namun itu dianggap wajar karena musim tanam memang baru saja tiba. Tidak ada seorang pun yang menaruh curiga. Padahal, tanah di pekarangan belakang rumahnya mulai dipenuhi gundukan-gundukan kecil yang tertutup rapat oleh dedaunan. Dalam waktu singkat, Budi telah mengulangi perbuatan kejinya lebih dari sekali. Setiap kali berhasil, ia merasa semakin mahir. Ia bahkan mulai menganggapnya sebagai sebuah rutinitas. Sama seperti orang lain pergi mencangkul di sawah atau menjemur gabah. Bedanya, rutinitasnya menyangkut nyawa manusia. Anissa Wulandari semakin tertekan. Ia hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di siang hari, ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa, memasak nasi di dapur dengan tungku kayu, menyapu halaman, atau menyambut tetangga yang datang untuk sekadar meminjam garam. Namun di malam hari, ia menjadi saksi bisu, berdiri di samping suaminya yang sedang mengubur tubuh manusia. Bayangan itu terus menghantui mimpi-mimpinya, membuatnya sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin.
Apa yang terjadi pada Pak Sutarno hanyalah awal. Setelah itu, nama-nama lain hilang dari terminal Giwangan tanpa jejak. Keluarga mereka di kampung halaman menunggu kabar, tetapi surat yang dinanti tidak pernah datang. Beberapa orang mengira korban-korban itu telah pindah ke kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Ada juga yang menduga mereka bekerja di pelabuhan yang jauh. Semua hanya dugaan. Sementara kenyataannya, tubuh mereka terkubur di bawah rimbunnya rumpun bambu di Desa Sendang Asri. Terminal Giwangan di masa itu bukan hanya tempat orang naik dan turun bus, tetapi juga pusat kehidupan sosial bagi kaum urban. Di sana ada penjual nasi bungkus, pedagang rokok kretek, dan warung-warung angkringan kecil yang ramai sejak pagi. Salah satunya milik Bulastri, seorang janda paruh baya yang setiap hari melihat lalu lalang orang asing datang dan pergi. Ia sering menyaksikan Budi Santoso berdiri di sudut terminal, menawarkan pekerjaan dengan suara lirihnya. Sesekali ia bertanya dalam hati, mengapa laki itu begitu rajin mencari buruh padahal kebunnya tidak seberapa luas. Namun, karena tidak pernah ada kabar buruk, ia pun tidak menaruh curiga lebih jauh. Anissa Wulandari sendiri semakin merasa hidupnya bukan lagi miliknya. Malam-malam, ia sering mendengar suara tanah digali, bercampur dengan desahan suaminya yang terengah-engah. Ia ingin menjerit, ingin berlari ke rumah Pak RT. Tetapi setiap kali ia melihat tatapan tajam Budi Santoso, kakinya terasa lumpuh. Rasa takut telah menutup mulutnya rapat-rapat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan ia merasa dirinya bukan lagi manusia yang merdeka, melainkan hanya sebuah bayangan yang terikat pada rahasia kelam rumah itu. Dengan begitu, kehidupan di Desa Sendang Asri terus berjalan seolah normal. Sementara di bawah tanah pekarangan rumah Budi, rahasia gelap itu mulai menumpuk, sedikit demi sedikit, gundukan demi gundukan. Awal tahun 2000-an menjadi garis batas ketika Budi Santoso benar-benar menyeberangi batas kemanusiaan. Peristiwa dengan Pak Sutarno bukan lagi sekadar pelampiasan emosi sesaat, melainkan sebuah pintu yang membuatnya menemukan rasa puas yang aneh dan adiktif. Dari situlah ia mulai melihat setiap orang asing yang kebingungan di terminal Giwangan sebagai sebuah peluang, bukan sebagai sesama manusia yang patut dikasihani. Setiap kali rumahnya butuh perbaikan, setiap kali kebunnya tampak berantakan, ia tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan uang. Pikirannya langsung tertuju pada kerumunan buruh musiman di terminal. Mereka datang dengan pakaian lusuh, wajah penuh harapan, dan kantong yang kosong. Di mata Budi, mereka adalah pilihan yang sempurna. Tidak ada yang akan mencari mereka dalam waktu dekat. Tidak ada tetangga di desanya yang mengenal mereka. Dan bila mereka hilang pun, orang-orang hanya akan menganggap mereka merantau ke kota lain. Pola itu mulai berulang dengan presisi yang mengerikan. Ia datang ke terminal dengan wajah dingin, mengajak satu orang, membawanya pulang, memberinya pekerjaan ringan, lalu mengakhiri hidup mereka dengan brutal. Setiap kali selesai, ia akan menggali tanah di bawah rumpun bambu, menimbun tubuh korban dengan tumpukan daun kering, lalu kembali ke rumah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rutinitas itu menjadi sebuah kebiasaan yang ia jalani dengan ketenangan yang luar biasa. Bahkan, dengan perhitungan di dalam hatinya, ia merasa semakin berkuasa. Dulu ia sering diejek karena tubuhnya yang kecil. Kini, ia merasa menjadi penguasa absolut di kebunnya sendiri. Setiap kali ia melihat gundukan tanah yang baru, ia tersenyum tipis, seperti seorang petani yang puas melihat hasil panennya. Perasaan itu membuatnya semakin ketagihan. Baginya, setiap nyawa yang ia ambil bukan hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga memperkuat rasa dirinya sebagai orang yang berkuasa.
Di sisi lain, Anissa Wulandari tenggelam dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Ia tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan hinaan verbal, tetapi juga dipaksa menjadi saksi kebiadaban setiap malam. Lampu teplok di tangannya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena air mata yang tak pernah bisa berhenti mengalir. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara tanah yang ditimbun selalu berhasil menembus. Ia ingin melapor, tapi siapa yang akan percaya pada seorang istri lemah yang suaminya terlihat biasa saja di mata para tetangga? Hari demi hari, ia mulai kehilangan harapan. Ia memasak nasi seperti biasa, menyapu halaman seperti ibu rumah tangga lainnya, tetapi di dalam hatinya ia merasa hampa. Setiap kali melihat para tetangga tertawa bersama di teras rumah mereka, ia merasa iri. Mengapa hidupnya begitu berbeda? Mengapa ia harus terjebak di dalam rumah yang penuh dengan rahasia kelam ini? Ia mulai terbiasa dengan rasa takut hingga akhirnya ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sementara itu, warga kampung tetap tidak menyadari apapun yang sedang terjadi. Gundukan-gundukan tanah di kebun Budi dianggap sebagai bekas galian untuk menanam pohon singkong. Bau tanah basah yang bercampur dengan daun-daun pisang kering dianggap sebagai hal yang wajar di musim hujan. Bahkan ketika beberapa kali terdengar suara orang menggali di malam hari, orang-orang hanya mengira Budi sedang memperbaiki saluran air. Tidak ada yang menduga bahwa setiap gundukan itu menyimpan tubuh seseorang yang datang dari jauh dengan sejuta harapan. Suatu hari, Budi Santoso kembali ke terminal. Ia melihat seorang lelaki muda, tubuhnya lebih kuat daripada korban-korban sebelumnya. Lelaki itu, bernama Agus, sedang duduk termenung di bangku kayu. Wajahnya tampak muram, seakan baru saja mengalami patah hati. Budi segera mendekat, menawarkan pekerjaan di kebun. Agus menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Ia merasa pekerjaan apapun bisa membantunya melupakan rasa sakit hatinya. Di perjalanan menuju rumah, Budi berpikir, kali ini berbeda. Korban ini lebih kuat, mungkin lebih waspada. Namun, ia tetap yakin bisa mengatasinya. Sesampainya di kebun, Agus mulai menggali tanah. Matahari yang terik membuat peluhnya mengucur deras. Namun, ketika cangkulnya menghantam tanah yang agak gembur, ia terkejut menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menunduk, mengais tanah dengan tangannya, dan terlihat sepotong tulang berwarna putih yang sudah tampak kering. Budi, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba panik. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Agus menoleh sambil bertanya dengan polos, "Permisi, Pak. Apa di kebun ini dulu ada makam keluarga?" Pertanyaan itu menusuk Budi seperti pisau. Dalam hatinya ia bimbang. Jika ia menghabisi pemuda ini sekarang, risikonya terlalu besar. Pemuda itu masih punya kerabat di Yogyakarta. Akhirnya, dengan suara yang sedikit gugup, ia menjawab, "Oh, itu. Mungkin itu sisa kuburan lama dari zaman kakek saya." Agus sempat merasa curiga, tapi karena lelah ia tidak memperpanjang masalah. Beberapa saat kemudian, Budi mencari-cari alasan untuk menghentikan pekerjaan hari itu. Ia berkata akan melanjutkannya besok, lalu menyuruh Agus pulang. Pemuda itu pun beranjak pergi, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut. Jika saat itu Budi nekat, mungkin namanya akan menjadi salah satu korban yang terkubur di bawah rumpun bambu itu. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi Budi. Ia sadar, tidak semua orang bisa ia jadikan korban. Ia harus lebih hati-hati, lebih selektif dalam memilih. Sejak hari itu,
ia mulai menghindari orang-orang yang terlihat memiliki kerabat di sekitar Yogyakarta. Ia hanya mencari mereka yang datang dari jauh, yang tidak punya siapa-siapa, dan yang tampak putus asa. Kejahatannya menjadi semakin terencana, semakin dingin, dan semakin sistematis. Namun, yang tidak ia sadari adalah setiap korban yang hilang selalu meninggalkan jejak kecil. Keluarga di kampung halaman yang cemas menunggu kabar, akhirnya melapor ke aparat kepolisian. Laporan-laporan itu mulai menumpuk di meja penyidik. Meskipun awalnya tidak terhubung satu sama lain, benang-benang tipis yang ia anggap tidak berbahaya itu perlahan-lahan sedang dianyam menjadi sebuah jaring besar yang suatu hari nanti akan menjeratnya. Seiring berjalannya waktu, pola yang dilakukan Budi Santoso semakin jelas. Ia datang ke terminal Giwangan seperti seorang pencari kerja biasa, padahal niatnya sangat berbeda. Setiap kali ia menatap kerumunan orang, matanya tidak lagi melihat manusia, melainkan melihat peluang. Ia memilih mereka yang tampak lemah, yang sendirian, dan yang wajahnya belum pernah terlihat oleh warga di sekitar desanya. Terminal Giwangan pada pertengahan tahun 2000-an adalah sebuah tempat yang penuh warna. Sopir-sopir bus berteriak menawarkan jurusan. Pedagang asongan menjajakan kacang rebus dan minuman dingin. Sementara para perantau duduk dengan wajah letih di emperan toko. Di sudut terminal, ada sebuah papan kayu yang biasa dipakai para buruh harian untuk menunggu tawaran pekerjaan. Sebagian di antara mereka baru datang dari Cirebon atau Kuningan. Ada pula yang berasal dari Tegal dan Brebes. Tidak jarang, mereka rela bekerja apa saja demi mendapatkan uang untuk makan hari itu. Disitulah Budi Santoso merasa berada di ladang emasnya. Ia tahu orang-orang itu tidak punya banyak pilihan. Dengan sedikit bujukan manis, ia bisa membawa mereka pulang. Ia berpura-pura ramah, mengatakan bahwa kebunnya luas dan butuh tenaga tambahan. Ia menawarkan upah sederhana yang cukup untuk menarik hati orang yang sedang lapar. Dan begitu mereka setuju, langkah mereka menuju kebun bambu di Sendang Asri seakan menjadi langkah terakhir dalam hidup mereka. Lama-kelamaan, cara ini menjadi sebuah kebiasaan. Tidak ada yang curiga karena orang hilang di terminal dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak buruh musiman yang datang lalu pergi tanpa jejak. Sebagian dari mereka benar-benar pindah ke kota besar, sementara sebagian lainnya kembali ke kampung halaman tanpa memberi kabar. Maka, ketika ada satu atau dua orang yang tidak pernah kembali, tidak ada yang langsung bertanya-tanya. Keluarga mereka baru akan merasa cemas setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Budi sangat menyadari hal itu. Justru disitulah ia merasa aman. Ia tahu, korban yang ia pilih hampir selalu para perantau tunggal. Tidak akan ada yang menanyakan keberadaan mereka dalam waktu cepat. Dan jikapun ada laporan ke polisi, akan sangat sulit untuk menelusuri jejak mereka karena minimnya saksi. Dengan pikiran seperti itu, ia merasa bebas untuk terus mengulangi perbuatannya. Ia semakin percaya diri, bahkan mulai menyusun cara yang lebih sistematis untuk menghilangkan jejak. Di rumah, Anissa Wulandari hanya bisa menanggung beban yang semakin berat. Setiap kali suaminya pulang membawa orang asing, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia hanya bisa menyiapkan segelas air minum, menyajikan sepiring nasi seadanya, lalu melihat dari kejauhan ketika tamu itu mulai bekerja. Ia tahu, setelah pekerjaan itu selesai, kebun bambu di belakang rumahnya akan bertambah satu gundukan baru. Tetangga sekitar hanya melihat ada orang asing yang datang sebentar, lalu pergi. Mereka mengira buruh itu pulang di malam hari atau langsung pindah ke tempat kerja lain.
Tidak ada yang menghubungkan antara kedatangan dan hilangnya mereka dengan Budi Santoso. Justru, banyak yang merasa aneh karena rumah Budi yang dulu berantakan, kini terlihat lebih rapi. Dinding bambunya diperbaiki, atapnya tidak lagi bocor, dan pagar bambunya berdiri kokoh. Semua itu adalah hasil dari tenaga para korban yang sudah tiada. Semakin lama, Budi mulai merasakan bahwa tindakannya bukan lagi sekadar cara untuk menghemat uang. Ia menemukan sebuah kepuasan tersendiri dari perbuatannya. Ia merasa lebih kuat, lebih hebat, dan lebih berani. Perasaan itu telah menutup rapat pintu hatinya terhadap rasa iba atau penyesalan. Bahkan ketika ia menatap wajah korban terakhirnya sebelum ajal menjemput, ia tidak lagi melihat seorang manusia. Ia hanya melihat sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, terminal tetap menjadi saksi bisu. Bulastri, pemilik warung angkringan, kadang memperhatikan Budi yang datang berulang kali. Ia pernah bertanya dalam hati, mengapa laki itu selalu mencari buruh padahal kebunnya tidak seberapa luas. Namun karena tidak ada masalah yang terlihat, ia pun melupakannya. Baginya, itu hanyalah urusan orang lain. Tetapi jauh di kemudian hari, ingatan kecil itu akan menjadi seutas benang penting yang membantu mengikat semua fakta. Keluarga-keluarga korban di kampung halaman mulai merasa gelisah. Mereka menunggu surat yang tidak pernah datang. Seorang ibu di Brebes menangis setiap malam karena anak lelakinya yang pamit bekerja tidak kunjung kembali. Seorang istri di Kuningan mendatangi polsek setempat untuk melaporkan bahwa suaminya telah menghilang. Berkas laporan itu kemudian dikirim ke Polres di Yogyakarta. Dari bulan ke bulan, laporan serupa semakin banyak hingga menumpuk di meja penyidik. Namun pada saat itu, semuanya masih terasa samar. Tidak ada saksi langsung, tidak ada jejak yang jelas. Hanya ada daftar orang hilang yang semakin panjang. Sementara di kebun bambu desa Sendang Asri, tanah semakin penuh dengan gundukan. Pohon-pohon bambu berdiri kokoh, seakan-akan menjaga sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. Bagi Anissa Wulandari, setiap malam adalah mimpi buruk. Ia tidur dengan mata yang setengah terbuka, mendengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan, bercampur dengan suara tanah yang sedang ditimbun. Ia sering berharap ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, seorang tetangga yang curiga, atau seorang aparat yang datang bertanya. Namun, harapan itu tidak pernah terwujud. Ia tetap terpenjara di dalam rumah yang sama, dengan rahasia yang semakin menekan dadanya. Budi tidak menyadari bahwa kebiasaan buruknya sedang menjerat dirinya sendiri. Setiap orang yang hilang meninggalkan jejak di hati keluarga mereka. Setiap laporan yang masuk menambah tumpukan berkas di kantor polisi. Jaring itu sedang dirajut perlahan-lahan, meskipun belum terlihat oleh mata telanjang. Dan ketika waktunya tiba, kebun bambu di Sendang Asri tidak akan lagi bisa menyembunyikan apa yang terkubur di dalamnya. Di balik setiap tindak kejahatan Budi Santoso, ada sosok perempuan yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dialah Anissa Wulandari, seorang istri yang terikat bukan oleh cinta, melainkan oleh rasa takut yang melumpuhkan. Sejak awal pernikahannya, hidupnya sudah jauh dari kata bahagia. Ia masuk ke rumah itu dengan harapan yang sederhana, sekadar memiliki atap untuk berteduh. Namun yang ia dapatkan adalah sebuah penjara tanpa jeruji besi. Anissa adalah anak seorang buruh tani miskin. Tubuhnya lemah karena sejak kecil sering sakit-sakitan. Keluarganya berpikir, dengan menikahkannya dengan Budi Santoso, setidaknya ia akan memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan itu justru mengantarkan hidupnya ke jurang penderitaan yang paling dalam. Sejak hari pertama,
ia sudah merasakan betapa kerasnya perlakuan suaminya. Budi bukanlah seorang lelaki yang penyayang. Ia sering marah hanya karena hal-hal sepele, tak segan memukul bila merasa tidak puas, dan memperlakukan Anissa lebih sebagai seorang pembantu daripada seorang istri. Malam-malam yang seharusnya penuh kehangatan justru menjadi saat di mana ia harus menahan sakit hati dan air mata. Ketika Budi mulai membawa orang-orang asing ke rumah, Anissa merasakan sebuah ketakutan yang baru. Awalnya, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia melihat suaminya berbicara dengan ramah kepada para buruh, memberi mereka nasi dan minum, lalu menyuruh mereka bekerja di kebun. Tetapi menjelang malam, ia mendengar teriakan yang tertahan, suara benda berat yang menghantam sesuatu, dan kemudian kesunyian yang panjang. Suaminya lalu akan datang dengan wajah dingin, menyuruhnya mengambil lampu teplok. Dengan tangan yang gemetar, ia terpaksa ikut berdiri di kebun, melihat gundukan-gundukan tanah yang semakin hari semakin banyak. Setiap kali ia ingin melawan atau menolak, tubuhnya lebih dulu gemetar ketakutan. Ia tahu suaminya tidak akan segan memukulnya sampai lebam. Pernah suatu kali ia menolak untuk memegang lampu. Akibatnya, wajahnya dihantam hingga bibirnya pecah dan berdarah. Sejak saat itu, ia menyerah. Ia memilih untuk diam, hanya bisa menangis dalam hati sambil berharap suatu hari nanti Tuhan akan menolongnya keluar dari neraka dunia itu. Bagi orang luar, Anissa tampak seperti seorang istri biasa. Ia menyapu halaman, menimba air dari sumur, dan memasak nasi di tungku tanah liat. Tetangga yang lewat hanya melihatnya sebagai seorang perempuan desa pada umumnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik matanya yang sembab itu tersimpan sebuah ketakutan yang luar biasa besar. Bahkan ketika ia tersenyum kaku kepada mereka, sebenarnya hatinya sedang menjerit. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Bayangan wajah-wajah para korban datang silih berganti, menatapnya dengan mata yang kosong. Ia merasa sangat bersalah, meskipun ia tidak pernah memegang senjata atau ikut menyakiti mereka. Hatinya terhimpit di antara rasa takut kepada suaminya dan rasa iba kepada para korban yang tak berdosa. Lama-kelamaan, ia masuk ke dalam keadaan yang oleh orang tua disebut sebagai pasrah buta. Ia tidak lagi berharap bisa melawan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara bertahan hidup dari hari ke hari. Ada kalanya ia berdiri di dapur, mendengar suara para tetangga yang bercakap-cakap di jalan. Ia ingin sekali berlari keluar dan berteriak meminta tolong. Tetapi kemudian, terbayang kembali tatapan suaminya yang dingin dan kejam. Ia tahu, bila ia berani membuka mulut, nyawanya sendiri bisa melayang. Ketakutan itu begitu besar hingga berhasil menutup semua jalan keluar yang mungkin ada. Anissa juga memendam perasaan iri yang mendalam. Ia melihat perempuan-perempuan lain di desa Sendang Asri duduk di teras rumah mereka sambil membatik, bercakap-cakap sambil tertawa bersama anak-anak mereka. Ia mendengar mereka merencanakan arisan, gotong royong, dan acara kenduri. Semua itu terasa begitu jauh baginya. Hidupnya terkurung di dalam rumah yang selalu terasa gelap, dikelilingi oleh bau tanah basah dari kebun bambu di belakang. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih menyimpan secercah harapan. Ia percaya, suatu hari nanti akan ada seseorang yang menyadari keanehan yang terjadi di rumah itu. Ia berdoa dalam diam. Setiap selesai sholat, ia memohon agar rahasia di kebun bambu itu segera terbongkar. Ia tidak peduli lagi pada nasib suaminya. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan. Tetapi doa itu seakan tak pernah terdengar. Tahun demi tahun berlalu, dan Budi Santoso semakin lihai menutupi jejaknya.
Anissa pun semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan. Ia menjadi seorang saksi yang dipaksa untuk diam. Menjadi bagian dari sebuah kejahatan, meskipun hatinya menolak keras. Orang luar mungkin hanya melihatnya sebagai seorang istri yang pendiam. Tetapi kenyataannya, ia hidup dalam teror yang tidak pernah berhenti. Di balik semua itu, kisah Anissa memberi pelajaran tentang betapa rapuhnya seorang perempuan bila dipenjara dalam kekerasan rumah tangga. Ia bukan pelaku, namun dunia di sekitarnya bisa saja menilainya sebagai bagian dari kejahatan. Padahal, yang ia alami adalah penderitaan yang panjang, ketidakberdayaan yang tak terlihat, dan ketidakmampuan untuk melawan. Kisahnya membuat kita bertanya dalam hati, apakah seorang istri yang terjebak dalam ketakutan masih bisa disebut bersekongkol? Ataukah ia hanyalah korban kedua setelah para buruh malang itu? Pertanyaan itu akan terus mengikuti hingga kelak pengadilan memutuskan nasibnya. Namun bagi mereka yang mengerti derita seorang perempuan desa, jawabannya sudah jelas. Anissa hanyalah seorang manusia lemah yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melawan. Budi Santoso semakin larut dalam kebiasaan barunya. Setiap kali ada korban baru, ia merasa seperti sedang menjalankan sebuah pekerjaan rutin. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari ada satu masalah yang mulai mengganggu pikirannya. Tanah di kebun bambu di belakang rumahnya sudah tidak cukup lagi untuk menampung gundukan-gundukan kecil. Terlalu banyak lubang yang ditutup dengan terburu-buru hingga meninggalkan bekas yang mencurigakan. Pada siang hari, jika matahari sedang terik, bau yang tidak sedap mulai muncul dari dalam tanah. Kadang-kadang, tetangga yang lewat mengernyitkan hidung, bertanya-tanya dalam hati mengapa kebun itu berbau busuk. Tetapi karena tidak ada bukti apa-apa, mereka pun melupakannya. Hanya Anissa Wulandari yang semakin merasa takut. Ia tahu, semakin banyak gundukan, semakin besar pula kemungkinan rahasia itu akan terbongkar. Namun, mulutnya tetap terkunci oleh rasa ngeri. Budi akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah cara baru. Ia menggali sebuah lubang besar di bagian paling belakang kebun, jauh dari pandangan orang yang lewat di jalan. Lubang itu cukup dalam untuk menampung beberapa tubuh sekaligus. Baginya, cara ini lebih efisien. Ia tidak perlu lagi menggali berulang kali. Cukup sekali menggali, lalu bisa ia gunakan berulang-ulang. Dalam pikirannya, ini bukan lagi soal menutupi jejak, melainkan soal mengatur pekerjaan agar lebih ringan. Pekerjaan menggali itu ia lakukan selama beberapa hari. Setiap malam, dengan lampu teplok di tangan istrinya yang gemetar, ia mencangkul tanah hingga membentuk sebuah liang yang luas. Peluh bercucuran di tubuhnya. Tangannya terasa pegal, namun wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Bagi Budi, lubang itu adalah semacam gudang rahasia. Bukan gudang untuk menyimpan padi atau kelapa, melainkan gudang untuk menyimpan kematian. Suatu sore, ia kembali ke terminal Giwangan. Matanya mencari sosok yang sesuai dengan kriterianya. Kali ini, ia menemukan seorang pemuda bernama Wahyu. Pemuda itu baru saja datang dari Pekalongan. Tubuhnya sehat dan wajahnya masih terlihat segar. Ia tampak kebingungan, duduk di bangku kayu sambil menenteng tas yang sudah lusuh. Dengan ramah, Budi menghampirinya dan menawarkan pekerjaan di kebun bambunya. Wahyu setuju tanpa banyak pertimbangan. Ia butuh uang dan tidak punya tujuan lain di kota ini. Mereka pun berjalan bersama menuju rumah di desa Sendang Asri. Sesampainya di kebun, Wahyu mulai menggali tanah sesuai arahan Budi. Namun yang tidak ia sadari,
Ia sebenarnya sedang menggali di atas lubang besar yang baru saja disiapkan oleh Budi. Matahari siang membuat peluhnya menetes deras. Cangkulnya menghantam tanah berulang kali hingga tiba-tiba terdengar bunyi yang keras. Ujung cangkulnya mengenai sesuatu yang keras dan kering. Wahyu merasa penasaran. Ia berjongkok dan mengais tanah dengan tangannya. Seketika, terlihat sepotong tulang berwarna putih yang mencuat dari dalam tanah. Ia berdiri dengan kening yang berkerut. Ia menoleh pada Budi yang berdiri tidak jauh darinya. Dengan polos, ia bertanya, "Maaf, Pak. Apakah tanah ini dulunya kuburan?" Wajah Budi seketika pucat pasi. Napasnya terhenti sesaat. Dalam kepalanya berputar banyak pikiran. Jika ia menghabisi pemuda ini sekarang, risikonya sangat besar. Wahyu masih muda, wajahnya jelas mudah dikenali, dan ia bisa saja memiliki keluarga yang akan segera mencarinya. Dengan cepat, Budi berusaha menutupi kepanikannya. Ia tersenyum kaku, mengatakan bahwa mungkin itu adalah tulang-tulang lama dari zaman dahulu. Ia menyuruh Wahyu untuk melanjutkan menggali, namun tatapan matanya tampak gelisah. Wahyu sempat merasa heran, tetapi karena ia masih membutuhkan pekerjaan, ia tidak memperpanjang masalah. Menjelang sore, Budi mencari-cari alasan untuk menghentikan pekerjaan. Ia berkata, pekerjaan hari ini cukup sampai di sini, lalu menyuruh Wahyu pulang dengan janji akan memanggilnya lagi esok hari. Wahyu menerima upahnya dan beranjak meninggalkan rumah itu. Ia tidak pernah tahu bahwa dirinya baru saja lolos dari bahaya yang mengancam nyawanya. Seandainya Budi mengambil keputusan yang lain, mungkin hari itu ia sudah tidak akan pernah bisa pulang. Pengalaman itu menjadi titik balik dalam cara Budi memilih korban. Ia mulai lebih berhati-hati. Ia menghindari orang yang terlalu muda atau yang tampak masih punya keluarga dekat. Ia hanya berani mengambil mereka yang tampak kesepian, datang dari tempat yang sangat jauh, dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Lubang besar di kebunnya akhirnya terisi perlahan-lahan. Tubuh demi tubuh ditumpuk di dalamnya. Anissa Wulandari semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Setiap malam, ia melihat suaminya mengangkut tubuh yang sudah tak bernyawa, meletakkannya di dalam lubang besar itu, lalu menimbunnya dengan tanah. Lampu teplok di tangannya terus bergetar. Kadang, ia hampir menjatuhkan lampu itu karena tubuhnya gemetar hebat, tetapi Budi hanya menatapnya dengan dingin, seolah berkata, "Jangan berani melawan." Waktu berlalu, dan lubang besar itu semakin penuh. Bau busuk semakin sering tercium. Ketika angin dari lereng gunung berembus, Anissa merasa seperti mendengar suara rintihan dari dalam tanah. Ia menutup telinga, namun suara itu tetap menggema di dalam hatinya. Ia merasa rumahnya bukan lagi sebuah tempat tinggal, melainkan pintu neraka yang menelan manusia satu persatu. Di luar pagar bambu, warga masih hidup seperti biasa. Anak-anak bermain layangan di sawah. Para bapak menjemur hasil panen, dan ibu-ibu bergosip di teras rumah. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa langkah dari tempat mereka berada, ada sebuah lubang besar yang berisi tubuh-tubuh tak berdosa. Rahasia itu tetap tersembunyi, seakan-akan pohon-pohon bambu menjadi saksi bisu yang tidak akan pernah bisa bersuara. Pihak kepolisian di Yogyakarta mulai menerima semakin banyak laporan tentang orang hilang. Dari awalnya hanya 1 atau 2 berkas, kini laporan-laporan itu menumpuk menjadi sebuah tumpukan tebal di meja penyidik. Sebagian besar laporan berasal dari keluarga di luar kota. Ada yang dari Brebes, ada dari Kuningan, dan ada pula dari Pekalongan. Mereka semua memiliki pola yang sama.
seorang laki-laki berangkat ke Yogyakarta untuk mencari pekerjaan, lalu tidak pernah kembali lagi. Kompol Heru Wijoyo, yang bertugas di Polres, mulai merasa sangat resah. Ia sudah lama bekerja menangani berbagai macam kasus, tetapi kali ini ada sesuatu yang sangat janggal. Bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa hilang di satu wilayah kecil tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Ia duduk berjam-jam di ruangannya, memandangi berkas-berkas itu, mencoba menemukan seutas benang merah yang bisa menghubungkan semua laporan tersebut. Salah satu hal yang membuatnya semakin curiga adalah kenyataan bahwa hampir semua korban terakhir kali terlihat di sekitar Terminal Giwangan. Beberapa saksi menyebutkan bahwa mereka melihat korban berbicara dengan seorang pria bertubuh pendek dan berwajah murung. Namun, tidak ada yang tahu siapa pria itu. Ciri-cirinya sangat samar, hanya disebutkan tubuhnya kecil dan wajahnya tidak ramah. Catatan itu awalnya tidak terlalu diperhatikan, tetapi semakin lama, ciri-ciri itu semakin sering muncul dalam laporan-laporan baru. Polisi sempat menduga bahwa para korban dijual ke luar negeri sebagai pekerja ilegal. Pada masa itu, kasus penyelundupan buruh ke daerah perbatasan memang sedang marak. Karena itu, beberapa tim ditugaskan untuk menyelidiki jalur-jalur tikus menuju pantai utara dan pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun setelah berminggu-minggu melakukan penyelidikan, tidak ada satupun bukti yang mengarah ke sana. Semua hasil penyelidikan menemui jalan buntu. Sementara itu, Budi Santoso tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia merasa tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang telah ia lakukan. Rumahnya tampak biasa saja. Kebunnya penuh dengan pohon bambu, dan istrinya hanya dikenal sebagai seorang perempuan pendiam yang jarang keluar rumah. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk mencurigainya. Ia bahkan merasa semakin percaya diri karena aparat kepolisian tampak sibuk menyelidiki ke arah yang lain. Namun, di balik rasa percaya dirinya itu, ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap kali ia melihat gundukan tanah di kebunnya, ia tahu bahwa rahasia itu bisa terbongkar kapan saja. Karena itu, ia menjadi semakin hati-hati dalam memilih korban. Ia hanya berani mendekati mereka yang benar-benar tidak dikenal oleh orang di sekitar. Bahkan, ia mulai menolak orang yang tampak terlalu muda atau terlalu menonjol. Anissa Wulandari hidup di antara rasa takut dan rasa bersalah. Setiap kali ia mendengar berita tentang adanya keluarga yang mencari anak atau suami mereka, hatinya bergetar. Ia ingin berteriak bahwa orang yang mereka cari mungkin ada di kebun belakang rumahnya. Tetapi lidahnya terasa keluh. Setiap kali ia ingin bicara, terbayang kembali wajah suaminya yang bengis. Ia memilih untuk diam, menyimpan sebuah rahasia yang semakin hari semakin menekan dadanya. Kompol Heru tidak berhenti mencari celah. Ia mulai mengunjungi terminal secara diam-diam, memperhatikan siapa saja yang sering datang ke sana. Di salah satu warung angkringan milik Bulastri, ia mendengar bisik-bisik tentang seorang laki pendek yang kerap membawa pulang buruh harian. Cerita itu masih samar, tetapi cukup untuk membuat hatinya semakin curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tanpa bukti yang nyata, ia tidak bisa bertindak. Ia hanya bisa menunggu, mengumpulkan potongan-potongan kecil informasi yang bisa menjadi dasar penyelidikan. Ia tahu, kejahatan tidak bisa ditutup rapat selamanya. Selalu ada celah, selalu ada jejak. Yang ia butuhkan hanyalah kesabaran. Di kampung halaman para korban, penderitaan keluarga mereka semakin berat. Seorang ibu di Kuningan menangis setiap malam, menunggu anaknya pulang. Seorang istri di Brebes memeluk anak-anaknya sambil berharap ayah mereka akan segera kembali. Namun,
Waktu terus berjalan tanpa ada kabar. Air mata seolah telah menjadi sahabat mereka sehari-hari. Di desa Sendang Asri, pohon-pohon bambu tetap berdiri kokoh. Angin dari lereng gunung berembus, membawa aroma tanah yang sejuk. Tetapi di balik itu, tersimpan sebuah rahasia yang kelam. Lubang besar di kebun Budi Santoso semakin penuh. Setiap malam, ia menutupinya dengan tanah dan daun-daun kering, seakan-akan berusaha untuk menghapus jejak. Tetapi sebenarnya, ia hanya sedang menunda datangnya hari ketika semuanya akan terbongkar. Semakin lama, tekanan semakin besar. Polisi mendapat semakin banyak laporan. Warga mulai bertanya-tanya, dan Anissa Wulandari hampir tidak kuat lagi menahan rahasia itu. Semua itu seperti awan gelap yang menggantung di atas desa Sendang Asri. Cepat atau lambat, awan itu akan pecah dan menjadi badai yang besar. Setelah bertahun-tahun hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tak akan pernah tertangkap, Budi Santoso akhirnya melakukan satu kesalahan kecil yang menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Kesalahan itu bukan karena cangkul yang tertinggal, bukan karena lubang yang terlalu dangkal, melainkan karena sifat tamaknya sendiri yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu hari, ia membunuh seorang pemuda bernama Ridwan. Pemuda itu datang dari Brebes dengan tujuan yang sederhana, mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang agar bisa membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Sebelum berangkat, Ridwan membawa sebuah barang yang paling berharga baginya, sebuah ponsel genggam tua bermerek Nokia, hadiah dari almarhum ayahnya. Ponsel itu sudah butut, layarnya monokrom, tetapi masih bisa berfungsi dengan baik. Setelah Ridwan dibawa ke Sendang Asri dan menjadi korban berikutnya, Budi memeriksa barang-barang miliknya. Di antara pakaian lusuh dan beberapa lembar uang ribuan, ia menemukan ponsel tua itu. Matanya berbinar. Bagi banyak orang, ponsel itu mungkin tidak ada harganya. Tetapi bagi Budi yang sangat pelit, itu adalah sebuah harta karun. Ia berpikir, dengan menjual ponsel ini, ia bisa mendapatkan uang tambahan tanpa harus bekerja. Anissa Wulandari hanya bisa menatap dengan ngeri ketika suaminya menyimpan ponsel itu di dalam saku celananya. Ia tahu bahwa keserakahan bisa membawa masalah besar, tetapi ia tidak berani berkata apa-apa. Budi terlalu percaya diri. Ia merasa sudah bertahun-tahun berhasil menutupi kejahatannya, maka siapa yang akan curiga hanya karena sebuah ponsel butut? Beberapa hari kemudian, ia pergi ke sebuah pasar kecil di dekat desanya. Ia mendatangi sebuah konter ponsel bekas. Dengan wajah datar, ia menyerahkan ponsel itu dan bertanya berapa harganya. Pemilik konter, seorang pria muda yang jeli, merasa ada yang aneh. Ia melihat Budi, seorang lelaki bertubuh kecil dengan penampilan lusuh, menjual ponsel yang meskipun tua, tampak masih terawat. Terlebih lagi, ketika ia mencoba menyalakannya, di layar ponsel itu masih tersimpan beberapa nomor kontak dan pesan singkat. "Ini ponsel Bapak?" tanya pemilik konter dengan hati-hati. Budi, yang tidak siap dengan pertanyaan itu, menjawab dengan gugup, "Iya, punya saya. Sudah bosan, mau ganti yang baru." Jawaban itu justru membuat pemilik konter semakin curiga. Ia tahu, di masa itu polisi sering menyebar informasi tentang barang-barang milik orang hilang. Ia teringat sebuah selebaran yang ia lihat di kantor polisi beberapa waktu lalu, tentang seorang pemuda dari Brebes yang hilang, dengan salah satu ciri barang bawaannya adalah sebuah ponsel Nokia model lama. Tanpa membuat Budi curiga, ia berkata, "Baik, Pak. Tapi saya perlu cek dulu kondisinya. Silakan Bapak duduk sebentar." Pemilik konter itu kemudian diam-diam menelepon nomor polsek terdekat.
ia memberikan ciri-ciri Budi dan ponsel yang dibawanya. Di seberang telepon, petugas langsung menyadari bahwa ini adalah petunjuk yang selama ini mereka cari. Kompol Heru Wijoyo, yang mendapat laporan itu, segera memerintahkan timnya untuk bergerak. Tidak butuh waktu lama, beberapa petugas berpakaian preman tiba di pasar. Mereka mendekati konter ponsel itu dengan tenang. Budi, yang mulai merasa tidak nyaman karena terlalu lama menunggu, hendak berdiri untuk pergi. Namun, ia sudah terlambat. Para petugas telah mengepungnya. "Bisa ikut kami ke kantor sebentar, Pak?" kata seorang petugas dengan tegas. Wajah Budi langsung pucat pasi. Ia mencoba mengelak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di kantor polisi, ia diinterogasi selama berjam-jam. Awalnya, ia bersikeras bahwa ponsel itu miliknya. Tetapi ketika polisi menunjukkan foto Ridwan, pemuda yang hilang itu, pertahanannya mulai goyah. Dan ketika polisi mengatakan bahwa mereka akan menggeledah rumahnya, Budi akhirnya runtuh. Keesokan harinya, Desa Sendang Asri gempar. Puluhan polisi datang ke rumah Budi Santoso. Garis polisi dipasang di sekeliling rumah dan kebun bambunya. Warga berkerumun, berbisik-bisik dengan wajah tak percaya. Anissa Wulandari duduk di sudut rumah, tubuhnya gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa henti. Penggalian pun dimulai. Cangkul pertama yang menghunjam ke tanah di belakang rumah seolah menjadi awal dari terkuaknya sebuah horor yang tak terbayangkan. Tak lama kemudian, para petugas menemukan lubang besar itu. Satu persatu, kerangka manusia diangkat dari dalam tanah. Bau busuk yang menyengat langsung menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga yang melihatnya ada yang menjerit, ada yang menangis, dan ada pula yang muntah karena tak tahan. Puluhan kerangka ditemukan di dalam lubang itu, sebuah kuburan massal yang tersembunyi di balik ketenangan desa. Budi Santoso hanya bisa menunduk pasrah. Wajahnya yang dulu dingin dan penuh percaya diri, kini tampak kosong dan kalah. Rahasianya selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar, hanya karena sebuah ponsel tua dan keserakahannya sendiri. Persidangan Budi Santoso menjadi berita nasional. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh warga, wartawan, dan keluarga para korban. Ketika Budi masuk ke ruang sidang, ia berjalan dengan kepala tertunduk, tak berani menatap wajah-wajah penuh amarah dan kesedihan yang ditujukan kepadanya. Di kursi terdakwa, ia menceritakan semua perbuatannya dengan suara datar dan dingin, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Ia mengaku telah membunuh lebih dari 30 orang selama bertahun-tahun, hanya karena ia tidak mau membayar upah mereka. Tangis keluarga korban pecah di dalam ruang sidang. Mereka tidak percaya bahwa orang yang mereka cintai harus berakhir dengan cara yang begitu keji, hanya karena beberapa puluh ribu rupiah. Anissa Wulandari, yang menjadi saksi kunci, memberikan kesaksian dengan suara bergetar. Ia menceritakan semua teror yang ia alami, bagaimana ia dipaksa menjadi saksi bisu dari kebiadaban suaminya. Kesaksiannya membuat banyak orang meneteskan air mata. Pada hari putusan, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Budi Santoso. Palu diketuk 3 kali, menandai akhir dari kisah kelam jagal dari Sendang Asri. Budi menerima vonis itu dengan wajah datar, seolah sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik. Anissa Wulandari berjalan keluar, disambut oleh para wartawan. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya menatap ke langit, mengambil napas dalam-dalam, seolah baru pertama kali merasakan udara kebebasan. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat.
Hari-hari setelah putusan terasa berbeda di desa Sendang Asri. Udara pagi yang biasanya diisi oleh obrolan ringan, kini dipenuhi oleh percakapan tentang kelegaan dan rasa syukur. Anissa perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupnya. Ia pindah dari rumah itu, memulai usaha kecil-kecilan di pasar. Senyum pertama yang ia berikan kepada seorang pembeli menyentuh hati banyak orang. Mereka melihat bahwa luka fisik dan batin bisa disembuhkan jika hati memilih untuk bangkit. Terkadang, Anissa berjalan ke tepi desa, ke tempat di mana ia hampir kehilangan harapan hidupnya. Ia akan berdiri di dekat kebun bambu yang kini telah dibersihkan itu. Di sana, ia akan berdoa dalam hati, "Aku memaafkanmu, Budi. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian." Seiring berjalannya waktu, desa Sendang Asri menemukan kembali ketenangannya. Tetapi kisah Budi Santoso tetap menjadi pelajaran yang diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai sebuah dongeng yang menakutkan. Orang dewasa menganggapnya sebagai sebuah peringatan. Dan para orang tua mengingatnya sebagai bukti bahwa keserakahan bisa membuat seseorang menjadi lebih kejam dari binatang buas manapun. Anissa sendiri tidak pernah lagi menoleh ke belakang dengan air mata. Ia tahu, hidupnya penuh dengan bekas luka, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Langit senja di atas desa itu bersinar kemerahan, seakan menjadi saksi dari perjalanan panjang